Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Larissa Jessi. Pada video kali ini saya akan membahas pelajaran IPS kelas 8 bab 4 tentang perlawanan Sisingamangaraja yang berasal dari Sumatera Utara. Mari kita simak bersama. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini yang dinamakan Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Mari kita simak kisah hidupnya. Sisingamangaraja lahir pada tanggal 18 Februari 1845. Dinamakan Patuan Bosar dengan gelar Ompu Pulo Batu Sinambela. Sisingamangaraja lahir di tepian Danau Toba, Bakara. Saat ini menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 31 tahun kemudian, ia naik tahta sebagai Sisingamangaraja 12, bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy, politik pintu terbuka, oleh Belanda. Latar belakang perlawanan Sisingamangaraja 12. 1. Politik pintu terbuka oleh Belanda, yaitu bertujuan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, serta menolak Korte Verklaring, perjanjian pendek di Sumatera. 2. Belanda memonopoli kerajaan, sehingga pecahlah Perang Tapanuli. 3. Seluruh wilayah kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan pada Belanda berdasarkan perjanjian Belanda-Inggris Anglo-Dutch Treaty. 4. Pada tahun 1873, Belanda melancarkan invasi militer dan memicu Perang Aceh. Dilanjutkan invasi ke Tanah Batak pada tahun 1878. Tidak seperti Raja-Raja Huta Kristen Batak, Sisingamangaraja 12 menolak kehadiran para orang asing. Perlawanan Sisingamangaraja. Pertempuran diawali tahun 1877 dari Bahau Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda karena para misionaris di Silindung dan Bahau Batu meminta bantuan pemerintah kolonial untuk menaklukkan daerah Toba. Pada 1 Mei 1878, melakukan perlawanan atas pasukan yang dipimpin Kolonel Engels. Mereka menyerang Bakara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja. Dalam 2 hari, pasukan Belanda menaklukkannya karena dibantu oleh 250 pasukan dari Sibolga. Namun, Sisingamangaraja dan pengikutnya berhasil melarikan diri. Perlawanan Sisingamangaraja secara gerilya. Dalam pelariannya, Sisingamangaraja 12 terus memperkuat pasukannya dan melawan secara gerilya. 1. Pada Mei 1883, Sisingamangaraja bersama pasukan bantuan dari Aceh menyerang posisi-posisi kedudukan Belanda, diantaranya Uluan dan Balige. 2. Pada tahun 1884 menyerang Tangga Batu. Sisingamangaraja gugur. Pada 17 Juni 1907 terjadi sebuah pertempuran di suatu desa bernama Si Onom Hudon di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi sekarang. Pada pertempuran tersebut, gugur putrinya, Lopian, tertembak dan berlumuran darah, dan dipindahkan oleh Sisingamangaraja ke tempat yang aman. Karena ada darah yang menempel di badan Sisingamangaraja, Sisingamangaraja menjadi tidak kebal peluru dan senjata, sehingga Sisingamangaraja gugur tertembak bersama 2 putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Sisingamangaraja 12 dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung, Tarutung, Tapanuli Utara. Lalu dipindahkan ke Soposurung
Balige, Toba pada tahun 1953. Kegigihan perjuangan Sisi Mangaraja 12 dianggap telah menginspirasi masyarakat Indonesia. Sehingga dalam keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961, Sisi Mangaraja 12 mendapat gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Demikianlah perlawanan Sisi Mangaraja 12 terhadap Belanda. Horas, horas, horas! Mauliate, terima kasih.